Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Farisman dengan NIM 18.1838. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir untuk presentasi di mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak. Saya sendiri untuk studi kasusnya mengambil aplikasi pengelolaan seminar. Jadi aplikasi ini aplikasi untuk mengelola seminar, mulai dari manipulasi data seminar sampai dengan manipulasi dari peserta seminar itu sendiri. Oke, selanjutnya jadi ada beberapa tes yang dilakukan ke aplikasi. Untuk tes yang pertama adalah mengenai unit testing. Unit testing ini adalah untuk menguji API apakah API tersebut memberikan jawaban atau respon sesuai ekspektasi atau tidak. Jadi untuk unit testing ini menggunakan bantuan dari JES sendiri. Ini adalah sebuah package atau sebuah program bantuan dari JavaScript, karena memang aplikasi ini dibuat secara keseluruhan menggunakan JavaScript. Jadi kita menggunakan JES ini sebagai bantuan untuk testing ya. Kalau di PHP mungkin ada PHP unit ya kalau nggak salah, dan di JavaScript itu ada JES. Jadi karena kita mengetes atau menguji dari API, maka endpoint atau API yang dicek sendiri itu adalah API untuk login, manipulasi data seminar, dan peserta. Manipulasi ini terdiri dari untuk mengecek atau mengambil data seminar, data peserta juga, untuk menambah, mengubah, dan juga mendelete baik itu data seminar ataupun peserta. Jadi membandingkan apakah hasil kita atau hasil kita memanggil API tersebut itu sesuai dengan ekspektasi jawaban atau tidak. Jadi kalau misalkan kita menambah sebuah data dari seminar, apakah respon dari API itu memberikan message misalkan berhasil menambah seminar atau tidak. Jadi kalau misalkan message lain itu hasil ujinya itu dinyatakan sebagai gagal. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa terdapat 52 tes yang dilakukan dari JES ini. 52 tes ini berhasil dilakukan dengan lancar atau bisa dibilang tidak ada error, aman. Jadi lolos uji dilakukan dalam waktu 8 detik ya kalau di gambar. Jadi keseluruhan tes dari unit testing ini berjalan dengan baik, aman. Yang mungkin bisa dibilang kesuksesan dari uji ini yaitu 100%. Terus yang selanjutnya adalah mengenai uji fungsionalitas. Sesuai namanya ya, fungsi. Jadi ini untuk menguji fungsi atau fitur pada aplikasi, apakah aplikasi itu memberikan reaksi yang sesuai dengan harapan atau tidak. Jadi kalau kita misalkan mengklik tombol menambah data, apakah aplikasinya itu langsung mengarahkan ke home tambah data atau malah diam saja. Jadi lebih kalau tadi kan kalau unit testing itu lebih ke internal code-nya, sedangkan kalau untuk fungsionalitas itu lebih ke arah luarannya, lebih ke arah fitur, fungsi, lebih ke arah reaksi dari aplikasi. Untuk uji fungsionalitas ini terdiri dari 7 kriteria yang diuji. Kriteria tersebut adalah login, manipulasi menu pada dashboard, manipulasi data seminar, dan juga pendaftaran peserta. Untuk kriteria login itu sama ya, kayak misalkan kita mengklik login, apakah ketika inputannya diisi atau apa
bisa login, dan kalaupun tidak diisi misalkan kosong gitu, apakah memberikan error gitu, error. Sama juga dengan manipulasi di menu dashboard, sama juga ini berhubungan dengan tambah sinyal misalkan, atau redirect ke beberapa halaman. Ini untuk manipulasi menu yang di dashboard itu. Lalu ada manipulasi data juga. Jadi ketika kita mengklik menambah, mengedit, menghapus itu versi dari aplikasi itu seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kita menghapus data misalkan, apakah ada menu konfirmasi dari aplikasi itu, untuk konfirmasi pada pengguna apakah yakin admin menghapus data atau tidak. Untuk pendaftaran juga sama. Dan tadi uji ini terdiri dari 35 test case dengan 34 sukses dan 1 gagal, dengan rincian persentase itu sekitar 97,4%. Untuk 2% ya. Jadi untuk satu gagalnya itu terdapat pada test case pendaftaran peserta ya. Jadi hal ini mungkin tidak sama antara aplikasi yang berada di local host dengan yang online. Kalau di local host saya uji itu lolos ya, berhasil daftar peserta. Tapi ketika kita online kan ya, itu malah jadi gagal bisa daftar peserta. Untuk uji fungsionalitas saya uji cek. Jadi untuk menerima keterimaan aplikasi pada saya ini biasanya berhubungan dengan standar yang dibagikan oleh developer kepada langsung kepada pengguna. Untuk pengguna itu menambah aplikasi, lalu juga siklus ada biasanya pengguna itu. Jadi untuk tes ini ada 6 tes yang diberikan kepada pengguna ya. Jadi saya pengguna diminta untuk membuka aplikasi, lalu saya memberikan sebuah arahan. Jadi kita suruh dia buka aplikasi, lalu kita suruh login apakah pengguna itu berhasil login atau tidak. Lalu setelah itu misalkan kita suruh pengguna itu untuk menambah data sinyal berhasil atau tidak. Jadi seperti itu tes case-nya itu 6 tes case, mulai dari login, menambah data sinyal, edit, hapus, lalu menambah peserta, edit, hapus peserta, dan juga mungkin ada verifikasi ya, verifikasi untuk pesertanya. Dan hampir keseluruhan pengguna berhasil lolos uji. Memang di bagian verifikasi itu kebanyakan ada beberapa yang gagal ya, karena memang atau verifikasinya itu kurang lebih ya, kecil ukurannya, jadi kurang terlihat. Dan juga ini ada dengan tabel profesionalnya ya, ada 6 pertanyaan yang kurang lebih ditanyakan, dan masing-masing mayoritasnya itu menjawab di B ya. Dari 1 pertanyaan itu kebanyakan menjawab B. Dan ini untuk tadi perhitungan kuesioner ini, untuk perhitungan untuk jawaban kuesioner itu dengan bobotnya. Untuk A itu bobotnya dikali 5, untuk B itu 4, dikalinya cek 3, untuk D2, dan untuk C1 ya. Dan kebetulan untuk A itu tidak ada yang menjawabnya. Jadi bisa dilihat ini untuk tabel perhitungan kuesioner dengan bobotnya. Dan ini untuk analisa ya. Jadi setiap pengguna itu dianalisa, dan rata-rata itu jadi karena pengguna ini lebih condong untuk menerima aplikasi ya, karena persentasenya itu berbeda dari 50% ya. Untuk pengguna satu itu 63%, 63,2%, untuk pengguna yang kedua itu 80%, untuk pengguna 3 83,3%, untuk pengguna 4 itu 56,6%, dan untuk pengguna 5 itu 90%, dan pengguna 6 73,3%.
Dan selanjutnya ada basic testing. Basic testing ini saya memilih untuk create downgrade ya. Jadi mengecek apakah ketika aplikasi diturunkan versinya itu atau dinaikkan fungsi atau fitur-fiturnya itu masih berjalan dengan baik atau tidak gitu. Itu sudah jadi 8 fitur ini diuji ketika dilakukan penurunan versi dan penaikan versi itu saya tidak ya. Jadi dan ketika diuji itu ke 8 versi 8 fitur ini berjalan dengan baik, tetap berfungsi dengan baik. Dan ini untuk fungsional testing. Untuk ini fungsional ini saya menggunakan login dan tracing. Jadi memanfaatkan sebuah fitur yang biasanya terdapat pada web hosting ya, namanya logs. Jadi log ini adalah sebuah fitur yang bisa memungkinkan kita melihat komunikasi pada aplikasi. Jadi kalau misalkan aplikasi itu menghit atau memanggil sebuah API, maka akan muncul juga di logo. Dan ketika kita misalkan menambah data misalkan, maka data-datanya itu komunikasinya itu juga terdapat pada log gitu. Jadi kita bisa melihat log itu ketika aplikasi dijalankan. Jadi kalau misalnya kita memainkan atau menggunakan aplikasi, maka log itu akan tampil ya. Jadi kalau kita misalkan berpindah ke halaman dashboard, maka log juga itu akan tampil kayak catatannya, catatan dari aplikasinya. Jadi 8 fitur itu diuji juga dan sambil mati ya lognya ketika fitur-fitur ini diuji. Ini juga masih sama. Fitur login, terus manipulasi seminar, yang lead, terus edit, hapus, lalu manipulasi data seminar, dan juga peserta ya, peserta, edit peserta, hapus peserta, read peserta juga. Lalu ada verifikasi. 8 fitur ini yang diuji ya di log ini, dan ke-8 ini juga masih sesuai harapan. Jadi log ini menunjukkan status kode 200 ya, semuanya 200. Artinya bahwa kalau di dashboard ini status kode ini dinyatakan sebagai berhasil, tidak ada error sama sekali. Jadi bukan 500 status kodenya, kalau 500 itu servernya adalah ini 200, jadi aman, nggak ada error sama sekali. Jadi berhasil. Lalu adalah selanjutnya Mikol, menghitung sebuah untuk tanda lunak menggunakan metode Mikol. Jadi ada beberapa poin yang pada metode ini. Yang pertama ada correctness, reliability, integrity, sama usability. Untuk correctness ini 100% sama ya, aplikasi dengan dokumentasinya itu sama. Untuk reliability-nya itu kita menetapkan sebuah aturan bahwa waktu tunggu dari aplikasi terhadap API-nya itu 10 detik ya, sebelum mengangkatkan untuk eksekusi. Jadi misalkan kita aplikasi itu memanggil sebuah API, misalkan memanggil sebuah API untuk mengambil data sinyal misalkan, lalu ternyata jasanya itu tak kunjung datang dari 10 detik itu, maka aplikasi akan menampilkan pesan error ke pengguna. Kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada integrity. Integrity ini sebagai security mungkin bisa dibilang. Jadi ketika aplikasi mendapat sebuah permintaan dan permintaan itu tanpa kredensial ya, maka aplikasi akan melempar atau meredirect si pengguna itu ke halaman login. Jadi tidak bisa mengakses halaman tujuan karena si kredensialnya tidak ada ya. Ini untuk usability ini juga ada pada tabel ya,
lalu seperti ini dari mulai kuesioner ya, usability identik sama kuesioner. Pengisian juga seperti ini. Data-datanya itu terdiri dari 23 data kuesioner, 23 jawaban kuesioner. Jadi seperti ini untuk hasil-hasilnya.